ya. Kalau zal ini, tapi yang nggak ada titiknya itu sifat yang pertama juga sama-sama jahar, cuma sifat yang kedua dia masuknya syiddah. Jadi nafasnya, mohon maaf, suaranya tertahan. Kalau huruf dal. Nah, makanya kemudian dia juga memiliki sifat yang namanya kolah, mantul, ya. Itu huruf dal. Tapi kalau huruf dal dia tidak memiliki sifat kolkolah karena dia memiliki sifat rokhawah, suaranya ngalir, jadi tidak akan mungkin dia mantul. Bad. Nah, seperti itu. Kalau dal bada. Nah, itu bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas dan mengurai secara detail hukum apa saja sih yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketujuh di step pertama ini, di mana ayat ini berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, seperti itu teman-teman. Biasanya kekeliruan yang sering terjadi itu seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apa saja sih tadi perbedaan antara bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua yang perlu diperhatikan saat membaca ayat ini? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pada kata sirotah. Sirotah ini di sini menggunakan huruf shad, teman-teman. Huruf shad itu memiliki sifat yang namanya sofir, ya, atau desis. Desis pada sofir huruf shad ini adalah mirip dengan desis angsa, ya. Desis angsa itu seperti apa? Os. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sofir ini ternyata memiliki 3 huruf teman-teman yang sama-sama memiliki sifat sofir. Apa saja? Yang pertama yaitu desis pada sofir pada shad. Nah, ini dengan mirip desis angsa. Yang kedua, sofir pada huruf sin. Ini mirip dengan desis ular. Kemudian yang ketiga yaitu zai, mirip dengan desis lebah. Nah, bedanya seperti ini teman-teman. Kalau shad kalau sin as, kalau zai az. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sofir. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat sofir ini. Khawatir ada kekeliruan tertukar, ya. Jadi sirata menggunakan huruf shad yang memiliki sofir mirip dengan desis angsa. Itu yang pertama yang diperhatikan. Seringnya biasanya kalau enggak ketukar dengan sin, biasanya ketukar dengan shin, jadi shiroto, jadi terlalu tebal seperti itu, shiroto. Jadi sifatnya bukan sofir lagi tapi tafashi, jadi nyebarnya suara. Nah, itu shin namanya. Itu bukan termasuk desis tapi tafashi dalam ilmu sifatul huruf. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya pada huruf dzal. Huruf dzal ini letak makhrajnya yaitu letaknya di ujung lidah. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Nah, ini makhrajnya huruf dzal. Biasanya kekeliruan yang sering terjadi itu tertukar dengan huruf dal, siratal ladi. Nah, itu berbeda. Huruf dal itu letaknya di atasnya lagi dari huruf dzal, ya. Jadi bertemunya dengan pangkal lidah.
pangkal, kok pangkal lidah, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas atau gusinya. Kalau huruf dal itu. Tapi kalau huruf dal yang ini, yang ada titiknya ini, bertemunya dengan ujung gigi seri bagian atas. Dan dari sifatnya pun juga berbeda teman-teman. Huruf dal ini memiliki sifat yang namanya jahar. Nah, jahar itu nafas tertahan. Ini huruf yang pertama. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dia memiliki sifat rokhawah. Rokhawah itu suara ngalir. Ya, suaranya mengalir. Sedangkan huruf dzal, sifat huruf dal yang tidak ada titiknya ini, ya. Kalau dzal ini, tapi yang nggak ada titiknya, itu sifat yang pertama juga sama-sama jahar, cuma sifat yang kedua dia masuknya syiddah. Jadi nafasnya, suaranya tertahan. Kalau huruf dal. Nah, makanya kemudian dia juga memiliki sifat yang namanya kolah, mantul, ya. Itu huruf dal. Tapi kalau huruf dal dia tidak memiliki sifat kolkolah karena dia memiliki sifat rokhawah, suaranya ngalir. Jadi tidak akan mungkin dia mantul. Bad. Nah, seperti itu. Kalau dal bada. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati saat mengucapkan huruf ini. Kemudian selanjutnya pada kata an'amta. An'amta di sini teman-teman memiliki hukum tajwid yang namanya izhar halqi. Izhar halqi itu berarti nun sukunnya dibaca jelas. An'amta, jadi tidak boleh an'amta, tidak boleh tawallud atau ditahan. An'amta, nah seperti itu tidak boleh. Biasanya kekeliruannya di situ. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, nah seperti itu. Atau pada mim sukun juga sama kadang. An'amta. Nah, ditahan biasanya. Itu keliru teman-teman. Ini juga sama-sama hukumnya idhar. Idhar syafawi. Idhar syafawi itu ketika ada mim sukun, ya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka disebut dengan idhar syafawi, yaitu mim sukunnya dibaca jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh dipantulkan. Dipantulkan juga kadang ini amta. Nah seperti itu. Jadi harus dibaca jelas. An'amta. Seperti itu teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir pada kata alaihim. Nah ini dibaca pendek. Nah kekeliruan yang sering terjadi apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah terlalu lama ditahan. Ini terlalu lama ditahan. Jadi ini tidak boleh. Jadi alaihim, an'amta alaihim. Nah seperti itu. Jadi yang baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah seperti itu. Jadi yang pertama sodanya ini menggunakan huruf sod, desisnya desis angsa. Kemudian yang kedua yaitu zalnya ini letak makhrajnya dengan gigi seri atas, memiliki sifat yang ini.
jahar dan kha. Kemudian an'amta nun sukunnya, kemudian mim sukunnya harus dibaca jelas dua-duanya, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan, dan tidak boleh juga ditawalludkan. Kemudian alaihimnya di sini harus dibaca pendek, tidak boleh dipanjangkan. Alaihim, nah tidak boleh ditahan juga tidak boleh. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah Al-Fatihah ayat yang terakhir di season yang pertama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai hukum-hukum tajwid, baik dari sisi makhrijul huruf dan sifatul huruf. Dan jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen jika menurut antum ada hal yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.